karya BPGP Angkatan 4 dengan tema Guru Pemimpin Pembelajaran. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silahkan menggambar bebas yang menggambarkan atau menceritakan kabar hari ini, perasaan hari ini. Nanti akan diberi kesempatan masing-masing secara bergiliran menceritakan apa sih arti gambar tersebut. Oke, sudah selesai Bapak Ibu? Sampai sore nanti apa yang diharapkan digambarkan di sana, dan setelah ini Bapak Ibu semua berdiri membentuk lingkaran saling memperlihatkan gambar. Kemudian akan diberi kesempatan 1 menit setiap CGP-nya. Sudah siap? Siap. Oke, semuanya berdiri. Berdiri membentuk agak ke sini. Nah, nanti ambil sela-sela meja biar bisa saling memperlihatkan gambar. Selanjutnya yang akan bercerita tentang gambarnya adalah Pak Willy. Kemudian nanti ke sana berurutan sampai terakhir. Begitu ya? Setiap CGP menceritakan gambarnya dalam waktu 1 menit. Jelas? Oke, silakan Pak Willy. Gambarnya diperlihatkan. Iya, ini asal sebenarnya tadi Bu. Ya, sama ya. Di sini ada gambarnya hati, karena tadi tidak boleh menggambar hati gitu ya. Iya, karena hati itu menggambarkan sebuah perasaan yang paling dalam, makanya saya gambar dulu sini. Ya. Terus ada, ya. Ada busur panah. Ada busur panah, jadi biasanya hati dan busur panah melambangkan cinta. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pendidikan program guru penggerak. Hari ini saya gembira, tentunya orang yang jatuh cinta itu gembira, bahagia, dan senang. Jadi menjalaninya dengan tadi kalau kata CGP-nya Pak Babang, dengan bahagia. Apapun yang dilakukan dengan cinta pasti dilaksanakan dengan bahagia. Walaupun ya mungkin mudah-mudahan saya tidak jatuh cinta lagi di sini. Ya. Kalaupun iya, nggak apa-apa lah. Jatuh cinta terhadap program guru penggerak maksudnya ya. Oke, terima kasih Pak Willy atas ceritanya, kabar dan perasaan hari ini. Lanjut ke Bu Eko dan seterusnya. Sambil memperlihatkan gambar kepada teman-teman. Gambarnya ini. Kemudian hari ini saya juga sama bahagia seperti Bu Kasmiana dan Pak Willy, karena hari ini kami bisa kumpul satu kelas, walaupun minus Bu Eni ya, yang dari gunung, yang dari ujung paling barat Kabupaten Cilacap. Kami bahagia, kemudian diawali dengan matahari yang bersinar begitu ceria. Semoga kegiatan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Oke, lanjut Bu Mila. Ya, terima kasih. Di sini saya menggambarkan lagi ngantuk tapi wajahnya tersenyum. Sebenarnya saya ngantuk banget. Tapi sambil merem-merem saya membayangkan ke teman-teman nanti suruh apa ya. Jadi tersenyum sambil merem. Itu saya bahagia, intinya bahagia. Bahagia dalam tidurnya ya. Lanjut Pak Muhrizim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efektivitas waktu langsung saja. Di sini disuruh untuk menggambarkan sesuai dengan suasana hati. Saya langsung membuat apa ya, yang intinya mencerminkan suatu kebahagiaan begitu ya. Setelah gambar-gambar ternyata satu meja itu sama saja, semuanya kok sama ya gitu. Saya lanjut, kalau kita itu bahagia jangan lupa ya, la haula wala quwata illa billah, bahwa segala sesuatu itu kekuatan hanya dari Allah.
Jadi waktu kita itu bahagia, suka, jangan lupa segala sesuatunya itu yang menentukan adalah Allah. Yang kedua, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, ya kita mendambakan seperti beliau. Beliau itu apa? Beliau adalah anta syamsun, anta badrun, ya. Beliau itu adalah sebagai mataharinya, sebagai penyemangat, dan anta badrun juga bisa memberikan suatu keteduhan seperti itu. Semoga kita bisa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Polisi. Lanjut Bu Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kelompok kami sama ya sedang bahagia. Nah, kami menggambarkan di sini matahari yang sedang tersenyum, kemudian orang sedang tersenyum, menggambarkan hati saya sedang bahagia karena kita bisa berkumpul. Besok ada loka karya. Nah, kebetulan kita berangkat bersama, bercerita bersama. Kemudian kita berpikir nanti saya dapat apa, kemudian nanti apa yang akan kita lakukan, cerita apa berikutnya dan seterusnya. Semoga untuk pertemuan ini saya dapat ilmunya dan bisa diteruskan ke teman-teman yang lain. Amin. Ya, lanjut Bu Eni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gambar hari ini ya. Hari ini saya menggambar seperti ini. What it means ya, apa maknanya? Jika diperhatikan mungkin agak bertanya-tanya, kenapa sih saya gambarnya ada tetes mata? Sebenarnya saya pagi hari ini ya, saya bisa berjumpa dengan teman-teman, dengan kostum yang sudah saya siapkan menjelang loka karya. Saya sudah siap-siap mau loka karya ya. Ya. Terus di sini kalau tahu lagunya Ariel Noah, separuh aku ya. Jadi separuh di sini, separuh di rumah sakit. Iya, anaknya Bu Eni sedang sakit, masih dirawat di rumah sakit. Ini yang bisa pimpin doa siapa ya? Ada guru agama? Pak Nur Muhyiddin, Pak Nur Muhyiddin. Ya udah Pak Muhlisin, minta tolong dipimpin doa untuk kesembuhan Ananda. Oke, kita berdoa bersama-sama, silahkan Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berhenti sejenak untuk mendoakan Ananda Ibu Eni. Semoga Ananda segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasanya sedia kala. Beriring doa syafa'ullah, semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada Ananda Ibu Eni. Mari kita bersama-sama mengingatkan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi radhiyallahu an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yuhibbu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ahsani. Ini warnanya pelangi, jadi bunga yang lain daripada yang lain, yang lebih indah daripada yang lain, memberi manfaat bagi semua. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya. Oke, lanjut Bapak Eni. Terima kasih. Kabarnya diperlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambar saya di sini ada awan hitam gitu ya, sedikit biru-biru pucat gitu ya. Jadi menggambarkan intinya mungkin sebelum datang ke sini ada banyak permasalahan juga, mungkin ya anak yang sakit, mungkin tugas-tugas yang menumpuk. Tetapi ketika hari di sini saya berharap bahwa ada matahari, ada pelangi yang kemudian akan memberikan semangat mewarnai hidup saya hari ini untuk lebih baik dan bermanfaat. Amin. Dengan PP dan juga teman-teman CGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu siapa? Maaf saya belum hafal.
Rumina, Ibu Rumina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggambar diri saya sendiri. Ya, ada tulisan semangat. Hari ini saya bersemangat sekali ketemu teman-teman dari CGP, dari PP. Saya bersemangat ingin menimba ilmu di sini dari PP. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat, serta saya dikelilingi oleh hati. Ya. Saya hari ini bahagia karena dapat bertemu teman-teman dari CGP di sini sebagai ajang apa ya Bu? Ajang temu kangen apa ya? Ajang temu kangen. Iya, yang tiap bulannya kami nantikan kita bisa ngobrol, bisa sharing, bisa menimba ilmu di sini bersama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf sebelumnya tadi terlupakan. Sebelum menceritakan gambarnya, sebutkan nama dan instansi. Mohon maaf ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bulan Soleh Lestari dari TK Budi Dharma Pertiwi 2 Nusa Ungu. Di sini saya menggambarkan ada seorang anak yang bahagia. Itu menggambarkan tentang hati saya sekarang. Kemudian di sini ada bunga yang masih kuncup dan mekar, di mana hari ini saya berharap saya bisa belajar banyak di hari ini, sehingga dari yang sesuatu yang kecil saya bisa jadi sesuatu yang indah dan lebih bermakna. Kemudian saya bisa seperti matahari dan awan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Sujarwo, saya dari SD Negeri Kedongal 1. Untuk perasaan hari ini saya menggambarkan diri saya sendiri ini. Yang pertama adalah bersyukur karena hari ini saya diberikan kesehatan, kesempatan sehingga saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat di sini, terutama guru-guru penggerak yang luar biasa, pengajar praktek yang luar biasa tentunya ya. Saya ingin sekali mendapatkan ilmu yang banyak di sini seperti itu. Terus kenapa saya menggambarkan matahari di sini? Karena kita sebagai guru harus menerangi semuanya, ya, harus membawa sebuah perubahan, pergerakan yang tentunya agar anak-anak ini jauh lebih baik lagi tentunya dalam menuntun kodrat alam dan zamannya. Terus juga saya di sini melukiskan pelangi. Hari ini saya juga berwarna-warni, senang sekali bisa tentunya berkesempatan di sini dengan dikelilingi di sini burung-burung. Ini saya ibaratkan teman-teman saya di sini yang tentunya nanti akan berkolaborasi, sharing dan tentunya bertukar pikiran satu sama lain. Dan yang terakhir adalah rumput-rumput yang mulai bermekaran seperti itu, karena saya masih pribadi yang masih belajar, masih kurang banyak ilmu sehingga saya ingin mendapatkan ilmu di sini. Itu saja perasaan saya hari ini. Intinya adalah bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setianto dari SMP Negeri 1 Adipala. Di sini saya hanya memberikan ada awan dengan berbagai warna, kemudian ada matahari. Ini mungkin saya tidak jauh berbeda tadi dengan Bu Eni, ya. Di perasaan saya kali ini juga agak campur aduk, makanya saya gambarkan awan yang berwarna-warni. Sama tadi kalau Bu Eni mungkin putranya, mudah-mudahan cepat sehat ya. Saya juga istri sedang kondisi kurang sehat. Amin. Terima kasih. Harapan saya nanti mungkin di akhir ini matahari akan menyinari kita semua, termasuk saya dan keluarga. Mudah-mudahan dengan kesehatan dan kita semua nanti akan dapat disinari oleh matahari. Mudah-mudahan di akhir kegiatan ini saya bisa ngikuti sampai akhir, bisa fokus untuk mengikuti pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan istri Pak Setianto segera sembuh. Kita berikan doa dan dukungan untuk Ibu. Oke, berikutnya lanjut. Ya, terima kasih waktunya. Nama saya Sugiono dari TK Negeri Nusa Ungu. Ya, saya akan menceritakan dari hasil karya saya tentang perasaan saya. Di sini saya menggambarkan tentang diri saya sendiri, yaitu di sini saya memegang sebuah buku yang berarti bahwa saya di sini akan berusaha untuk belajar dan memegang
tongkat untuk menggapai matahari. Saya harus belajar semangat ya, perasaan saya itu semangat belajar seperti matahari. Nah, di sini ada gambar buku yang saya pegang dan di sini ada tongkat untuk menggapai matahari yang begitu cerahnya di pagi hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Bapak Ibu. Good morning. How are you? I'm fine. Alhamdulillah, very well too. Thank you. My name is Ferry from SMP PGRI 7 Wanarja, and this is my picture. My picture shows that I'm freezing Bapak Ibu. After about 3 hours going from Wanarja to Cilacap, it's freezing. But I feel so much love like you too. So much love, and blessed. Thankful to Allah, and also enthusiastic to follow this program with such great teachers like you all. Thank you. And Lenny, Prasetyo, our heart and prayers for your wife and for your kid. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiman dari SD Negeri Kebun Nomor 1 Kecamatan Karangujung. Saya hanya menggambarkan simpel saja. Ada satu kepala yang mungkin isinya nggak seberapa ya. Matanya pun masih alisnya lurus, berarti dia masih mengantuk. Terus tapi sama tadi bibinya masih bisa tersenyum dengan mata yang mengantuk. Seperti Ibu Samilah. Ya, ini hampir semuanya seperti itu mungkin. Kayak freezing. Dan selanjutnya ada satu hal, sampai sore insya Allah kita akan menjadi yang lebih baik daripada keadaan kita hari ini. Saya gambarkan ada satu bintang. Saya terlalu besar kalau menggambarkan matahari karena saya mungkin tidak bisa seperti itu. Bintang itu hanya muncul di kala gelap, sedangkan matahari dia tidak akan berbentuk dan tidak akan berwujud pada saat ada cahaya. Kita tidak bisa melihat matahari, tapi bintang itu dalam kegelapan insya Allah bisa terlihat sekecil apapun, itu adalah bintang. Dan kita memposisikan seperti itu, kita tidak perlu, karena saya merasa bukan orang besar dan belum, dan tidak mungkin juga kalau misalkan kita berharap menjadi orang besar kalau kita tidak bisa menjadi cahaya yang kecil di kala gelap gulita. Sedikit tambahan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail dari SD Negeri Kedung 01 Kecamatan Kedung. Nah, saya sebenarnya dari tadi juga kebingungan mau menggambarkan apa di sini. Karena memang terkadang perasaan itu sulit untuk diungkapkan, Bapak Ibu, apalagi digambarkan seperti ini. Nah, namun melihat temannya kok gambar seperti itu, jadilah seperti ini. Ternyata itu bentuk saya sendiri. Rambutnya agak ke atas, memang seperti ini. Mau di atas tapi stop aja nanti. Nah ini, untuk di sini ada mata yang berbentuk love di sini, menggambarkan bahwa hari ini saya merasakan bahagia karena bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Juga kebetulan kemarin seminggu kemarin itu banyak kesibukan di rumah, dan akhirnya hari ini weekend di sini dan bersenang-senang dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya merasa bahagia dan bisa tersenyum di sini. Mungkin itu yang dapat saya gambarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Tri Prayitno dari SD Karangedang 03, Kecamatan Cilacap. Ya, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat gambarnya, tapi mungkin sulit mengartikannya atau mau enggak, karena gambarnya tidak sesuai harapan saya. Saya mau gambar ini, tapi kok hasilnya seperti ini. Ya, mungkin Bapak Ibu lihat apa gambarnya ya. Ya, ini sulit diartikan ya. Saya jelaskan Pak ini. Jadi saya lihatnya gambar tangan lo ini, tapi bukan jadi seperti ini, sangat betul ya. Tapi seperti ini ya. Tapi sudah ini malah sebentar itu gambar gunung. Saya teruskan, iya betul gambar gunung meletus ya. Ya saya gambarkan ini untuk gambarkan suasana saya. Salah satunya adalah tadi semangat. Insya Allah saya kesini bersemangat untuk mengikuti kegiatan hari ini dan bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya. Karena salah satu
refreshing dan hiburan bagi saya itu setiap bulan bisa ke hotel gitu ya. Setiap siang ini pagi ini kita bersemangat, saya bertemu dengan rekan-rekan yang hebat untuk belajar bersama dan insya Allah banyak manfaat dari kegiatan pagi ini sampai siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada perintah suruh menggambar, saya bingung karena apa? Saya memang paling tidak suka gambar dan nyanyi. Ketika ada silakan gambar, aduh, pikiran saya kembali ke zaman SD. Ketika SD suruh gambar, yang pertama saya gambarkan adalah matahari. Di mana tadi pagi ketika saya mau berangkat ke Cilacap, alhamdulillah bahwa matahari cerah, tidak hujan, sehingga perjalanan saya dari rumah ke Cilacap lancar. Nah, di sini menimbulkan semangat bagi saya. Kemudian yang kedua, gambarnya bunga. Itu menandakan bahwa hati saya pada saat ini berbunga-bunga karena bisa bertemu dengan kawan-kawan semua. Jika semangat sudah down, garap tugas banyak agak terbengkalai, kita bisa bertemu dengan teman-teman, maka itu bisa menjadi penyuntik energi semangat bagi saya. Sehingga saya gambarkan matahari yang menyinari bunga warna merah, di mana merah katanya berani. Saya berani berangkat sendiri dari rumah tanpa ditemani. Saya berani dan percaya diri. Saya dokter guru menggerak sehingga saya ada di sini tanpa ada. Ini kembali ke semuanya ya. Saya daftar itu dengan modal keberanian saya dan alhamdulillah saya bisa diterima. Sehingga saya sekarang jadi bisa menjadi motivasi bagi teman-teman saya. Akhirnya untuk angkatan 7 ada yang mendaftar. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya gambarkan matahari yang menyinari bunga. Alhamdulillah di sini tidak saya lengkapi dengan gambar gunung. Karena waktu SD kalau gambar mesti gambar gunung sama matahari. Tapi hari ini hanya matahari dan bunga yang menggambarkan hati dan perasaan saya. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Anissa, CGP Angkatan 4 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Ponjak 04. Merdeka. Gambar yang saya gambar adalah saya sendiri menggambarkan keadaan saya hari ini, bersemangat, bahagia, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Semangat ya. Sehingga bisa mengikuti mata karya 5 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh power. Oke, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Suyati dari TK Aisyah 01 Majenang. Saya menggambarkan di sini adalah gambar anak-anak ini adalah menggambarkan saya waktu kecil itu bahagia tanpa beban, bahagia banget, senang banget. Nah sekarang saat ini perasaan saya itu seperti ini, senang bahagia tanpa beban. Dan di sini ada cuaca yang sangat cerah. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan itu bisa menjadi pencerahan dan inspirasi bagi teman-teman yang lain. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman CDP dan pengajar praktik. Hari ini tiba-tiba saya disuruh menggambar. Diperlihatkan gambarnya, diperlihatkan ke teman-teman. Saya perkenalan dulu. Nama saya Nur Muludi dari SMP Negeri 5 Kroya.
Dari Korea. Gambar saya kebetulan mungkin banyak yang sama ya, bicara tentang matahari. Kebetulan tadi saya di jalan ditemani sebuah lagu namanya Mengejar Matahari. Jadi ceritanya saya lagi kejar-kejaran dengan banyak tuntutan tagihan dan macam-macam. Tugas di LMS ya. Tugas di LMS. Dan ada yang terlambat 1 bulan. Mudah-mudahan bisa terkejar ya. Ini walaupun mengejar tapi tidak ada keringat dan tetap tersenyum. Dan mataharinya baru kelihatan seperempat. Dan mudah-mudahan nanti bisa kelihatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Kompetensi. Ya benar? Ya. Nah, tujuan dari Lokakarya ini yang pertama, CGP mampu mengidentifikasi kompetensi diri yang sudah berkembang selama program calon guru penggerak. Yang kedua, CGP mampu mengidentifikasi kompetensi yang belum berkembang selama program calon guru penggerak. Yang ketiga, CGP mampu mengidentifikasi faktor pendukung pengembang kompetensi selama program calon guru penggerak. 4. CGP mampu mengidentifikasi faktor penghambat pengembangan kompetensi selama program calon guru penggerak. Dan yang kelima, CGP mampu menyusun rencana pengembangan diri berdasarkan kompetensi guru penggerak. Oke, next. Evaluasi kompetensi. Kita akan mengevaluasi seperti apa kompetensi masing-masing CGP, kemudian melakukan refleksi kompetensi dari apa yang sudah kita pelajari, dan akan diadakan analisa faktor pendukung dan faktor penghambat berkembangnya kompetensi CGP, dan diakhiri dengan rencana pengembangan kompetensi secara bersama-sama nanti. Iya, seperti biasa sebelum kita belajar di Lokakarya selalu membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang sudah kita buat pada Lokakarya sebelumnya, kesepakatan kelas yang biasa kita buat di Lokakarya sebelumnya, yang pertama hadir tepat waktu, kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi, yang ketiga menghargai pendapat peserta lain, ini penting. Kemudian telepon genggam mode diam supaya tidak mengganggu, menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekitar, kemudian mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat semula. Nah, itu kesepakatan kelas yang sudah dibuat pada Lokakarya sebelumnya. Dari yang sudah dibuat ini, adakah yang mau Bapak Ibu tambahkan agar kegiatan Lokakarya berjalan dengan lancar dan nyaman? Ada tambahan atau sudah cukup yang ini? Cukup? Sudah tidak ada tambahan? Oke, berarti ini sudah kita sepakati ya? Iya. Kemudian silahkan ini minta tolong untuk dibagikan satu orang satu program calon guru penggerak. Yang B-nya, apa strategi yang sudah Bapak Ibu lakukan sehingga kompetensi tersebut berkembang. Dan yang C-nya, bagaimana proses perkembangan kompetensi yang sudah berkembang tersebut. Kemudian untuk di sisi sebelah kanannya, kompetensi yang belum berkembangnya, apa kompetensi yang belum berkembang selama program calon guru penggerak. Yang keduanya, kendala yang saya hadapi dalam membangun kompetensi tersebut. Di samping itu juga ditambah dengan belajar ya. Apa yang saya pahami tentang Merdeka Belajar, apa yang dipahami tentang berpihak kepada murid, itu semuanya saya terapkan
Alhamdulillah bisa berkembang. Kemudian proses yang terjadi di dalam saya mengembangkan kompetensi ini adalah tidak semudah yang dibayangkan. Jadi ini saya umpamakan sebagai sebuah tumpukan batu yang berduri, tapi atasnya ada kembang-kembang. Jadi untuk menuju ke atas itu perlu usaha yang luar biasa, yang mungkin kalau bisa dibilang menyita waktu yang cukup banyak. Tapi saya tertarik di sini karena itulah saya menemukan dunia saya gitu maksudnya, karena kita sebagai guru gitu. Nah kemudian kompetensi yang tidak berkembang ini saya ambil tentang manajemen sekolah. Nah, ini saya gambarkan sebuah roda-roda yang berkolaborasi membentuk sekolah yang punya pengelolaan yang bagus. Oke. Kenapa, kendala apa yang terjadi? Ya karena saya secara pengetahuan teori tidak menguasai hal itu. Ya. Jadi tentang manajemen sekolah ini masih referensinya masih sangat minim sekali, dan seandainya saya menemukan sebuah referensi itu saya tidak paham gitu ya, karena dunianya mungkin belum sampai ke situ. Hal apa yang saya sudah tempuh untuk mengatasi kendala ini saya gambarkan sebuah perahu, kemudian ini ada kapten, artinya setiap pemimpin itu saya ikuti gitu. Saya pelajari dari situ, setiap orang memimpin bagaimana, setiap dia memimpin bagaimana, itu saya ikuti terus dari belakang, itu saya tetap memantau. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang berkembang dan yang belum berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Nur. Dengan kebetulan ada di IKM dulu, adanya diklat mandiri persiapan implementasi kurikulum merdeka, sehingga dalam modul-modul tersebut kegiatan seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, kemudian keberpihakan kepada murid banyak disinggung oleh teman-teman dan banyak diminta masukan. Diminta masukan bukan berarti saya minta, tapi karena kebetulan saya ikut program guru penggerak, sehingga mereka tergerak untuk coba-coba mencari informasi baik dari modul maupun dari rekan-rekan, sehingga saya sering menggunakan praktik baik ini, didokumentasikan, kemudian dicoba dibagikan di sosial media seperti Facebook. Banyak Facebook yang isinya tentang berbagi praktik baik, kemudian diposting, dan biasanya menunggu persetujuan dari admin baru di post misalnya. Nah, dari kegiatan tersebut bisa kita sharekan linknya dengan teman-teman. Oh ya, ternyata kegiatan pembelajaran kita walaupun sederhana bisa kita bagikan dengan teman-teman. Yang keempat, saya mengoptimalkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Bahasa Inggris kebetulan karena ada pemahaman antar budaya, cross cultural understanding di antara budaya berbahasa Inggris dengan budaya kita, seperti berterima kasih, meminta maaf, selalu mengatakan excuse me dan sebagainya. Itu merupakan pembelajaran sosial emosional yang diawali dari kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Prosedurnya dan sebagainya ternyata sama antara yang sudah dilakukan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang saya optimalkan adalah di kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dulu prosesnya memang sudah berdiferensiasi. Nah, anak di saya walaupun sekolah pinggiran, kami tidak punya perpustakaan, tapi kami punya handphone, sehingga kami coba mengelola handphone itu jadi salah satu sumber belajar anak. Di mana dari handphone tersebut sekarang anak menerjemahkan bukan buka kamus, tapi hanya memfoto teksnya kemudian terjemahkan. Anak sudah pintar sekali. Boleh tidak boleh, karena kehidupan nyata kan seperti itu. Dalam kehidupan nyata seperti itu. Anak menghitung pakai jari, kenapa pakai jari? Jadi kasir sudah ada alatnya untuk menghitung, tidak usah pakai jari. Jadi kita mengoptimalkan gadget yang sudah dipunyai anak dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah sekarang pembelajaran diferensiasi ternyata boleh ada diferensiasi konten. Yang dulu kita hanya berfokus pada hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Ternyata sekarang tidak seperti itu. Kita menawarkan bioteknologi apa yang ingin kita pelajari, sehingga anak bisa mempelajari materi yang luas sekali dalam satu kegiatan pembelajaran. Kalau dulu tidak ada diferensiasi konten, sekarang bahasa Inggris mengenal diferensiasi konten itu sangat mengasihkan dan bisa dilakukan tidak hanya di kelas tapi bisa di luar kelas, bahkan melebar-melebar ke masyarakat dan sebagainya sebagai salah satu sumber belajar. Yes, yang kelima yang sudah mulai berkembang tentang emotion management. Kalau dulu ada siswa yang nyeleneh itu biasanya kita langsung
alisnya itu langsung ke atas, maka sekarang bisa. Karena semuanya merdeka, boleh. Kita tinggal mengarahkan saja anak. Yang biasa suka nyelong tinggal kita beri pertanyaan. Mudah-mudahan mereka jadi terbiasa untuk mengungkapkan satu pendapat mereka masing-masing gitu. Kemudian yang kedua siapanya ya? Apa ya Pak? Strateginya tentu saja yang pertama saya optimalkan kegiatan pembelajarannya. Jadi merencanakan bagaimana merencanakan dengan baik. Karena if we fail to plan, we plan to fail katanya. Jika kita gagal merencanakan, berarti kita berencana juga gagal. Ya, rencana harus kita dari dulu biasanya saya jadi guru hebat, merasa hebat kalau ke kelas tidak bawa RPP. Tapi sekarang ke kelas harus bawa RPP. Karena itu rencana saya yang harus saya praktikan. Dan itu benar-benar saya jalankan. Bagaimana rencana yang sudah saya buat itu saya implementasikan. Kemudian dulu tidak terbiasa merefleksi, sekarang merefleksikan. Coba mencatat apa yang sudah baik, apa yang kurang untuk perbaikan kegiatan belajar selanjutnya. Sehingga yang kedua, yang strategi yang saya jalankan adalah mulai mencatat apa yang plusnya, apa minusnya. Kemudian ketiga, kebetulan ada UN dan IKM, ada ujian sekolah dan IKM, sehingga kita sebagai guru-guru banyak berdiskusi. Nah dari diskusi tersebut bisa kita gunakan untuk coba berbagi praktik baik, coba membagikan apa yang kita dapatkan di beberapa kontrak dengan rekan-rekan kita. Yang ketiga, prosesnya ada bar improvement tapi lambat Pak Bu, walaupun lambat tapi menurut saya sangat signifikan terhadap kompetensi yang sudah berkembang. Kemudian kompetensi yang belum berkembang ada dua. Yang pertama, belum bisa mengajak orang tua baik sebagai pendamping anak belajar maupun sebagai sumber belajar. Karena untuk di SMP kemungkinan hanya saya saja sebagai guru mapel susah untuk mengajak orang tua, apalagi mapelnya bahasa Inggris. Orang tua yang dalam tanda kutip peduli terhadap mapel bahasa Inggris bisa hanya 1-2 dan sangat minim untuk bisa mengajak orang tua sebagai pendamping maupun sebagai sumber pembelajaran bahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan saya akan selalu mengajak orang tua. Kemudian yang kedua, saya juga belum bisa mengoptimalkan komunitas praktisi. Artinya belum bisa mengajak teman-teman, ayo kita misalnya, ayo kita rapat lah, kita bahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu belum bisa seperti itu. Kebanyakan seperti tadi dijelaskan, diskusi itu hanya kebetulan saja. Sehingga ke depan kemungkinan yang harus saya tingkatkan adalah bagaimana cara saya untuk melakukan kompetisi. Yang kedua, kendalanya adalah waktu kegiatan budaya. Waktu kami di sekolah swasta kecil, sehingga kalau setiap hari saya hari Senin itu adanya hanya pada pelajaran jam kedua dan ketiga. Setelah itu saya bisa pergi ke sekolah lain atau mengerjakan kegiatan lain di luar sekolah. Budaya di sekolah kami seperti itu. Karena tidak dijadwalkan seperti di sekolah negeri, ada guru mapelnya, ada guru piketnya dan sebagainya. Sehingga kadang di sekolah cukup hanya 3 orang, 4 orang, 5 orang sesuai kelas yang ada. Waktu kegiatan dan budaya sekolahnya sebenarnya seperti itu. Yang ketiga, usaha yang saya lakukan biasa mengoptimalkan WA kelas maupun WA PTK. Di kelas biasanya untuk saya kepada orang tua, saya biasa merekam baik video, gambar maupun nilai-nilai siswa yang terjadi pada hari itu saya post di grup kelas, sehingga saya harapkan orang tua yang mengawasi WA anaknya akan mengetahui apa saja kegiatan hari itu untuk mapel bahasa Inggris. Demikian juga dengan WA PTK, biasanya saya berbagi praktik baik yang sudah saya post di media sosial, nanti linknya di sini. Seperti itu Bapak Ibu yang sudah saya lakukan, sangat kecil tapi menurut saya sangat signifikan untuk saya dan sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samila dari TK Aisyah 01 Majenang. Saya itu maju karena kalah pinswit. Jadinya saya bismillah berusaha menerangkan apa yang saya bisa, tapi saya sangat sederhana, mohon maaf karena memang hati saya sederhana sajalah. Ya,
kompetensi yang insya Allah sudah berkembang adalah saya sudah bisa berkolaborasi dengan teman. Kebetulan di sini alhamdulillah dari sekolah kami ada 2 CGP dan kebetulan juga di ruangan ini. Halo Bu Titin. Kita selalu berkolaborasi dalam setiap pengembangan. Jadi bersyukur tahun ini kita mengikuti guru penggerak, ada temannya, jadi beban yang berat sering kita bagi bersama, kita diskusikan bersama. Alhamdulillah juga jadi menghasilkan sesuatu yang maksimal. Selain itu saya juga insya Allah sudah bisa membawa anak-anak untuk belajar dengan kreatif. Jadi sebagai guru, apalagi guru TK, tidak bisa berhenti berinovasi karena anak-anak TK itu bosenan. Ya, jadi di sini kita ada guru TK 3 ya, pasti sudah merasakan anak TK itu bosenan. Apalagi yang 2 tahun sekolah di TK. Jika kurikulumnya sama, mereka akan berkata, Bu, tahun kemarin udah bikin ini, kayak gitu ya. Jadi itu menuntut kami para guru TK untuk selalu berpikir, berinovasi dan mencari hal-hal yang baru. Alhamdulillah, sejak mengikuti pendidikan di sini, pelatihan guru penggerak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Saya masukan-masukan dari teman-teman yang di jenjang atas. Insya Allah terima kasih semuanya. Pendidikan ini sangat bermakna dan alhamdulillah bisa kami implementasikan di sekolah kami. Begitu juga dalam berkolaborasi dan merangkul wali murid. Itu biasanya guru TK paling pinter di antara guru-guru jenjang lainnya, saya jamin. Ya, karena memang guru TK itu didikannya bukan hanya anak tapi juga orang tuanya. Apalagi kemarin waktu masa pandemi, kita pembelajarannya bukan hanya ke anak tapi justru ke orang tua. Bagaimana cara mendampingi, bagaimana cara mendidik anak di rumah, bagaimana cara memanajemen anak-anak kita agar antara belajar, bermain, dan melihat handphone itu bisa tidak timpang kayak gitu ya. Jadi itulah tantangan yang kami alami, tapi alhamdulillah kami bisa menyelesaikannya dan bisa menjalaninya karena kami berfokus kepada rasa sayang. Jadi kami berpikir pondasi awal untuk anak ke depan adalah di TK. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, karakter yang terbaik kepada anak-anak agar supaya nanti kedepannya di SD, SMP, SMA mereka jadi anak-anak yang berkarakter dan mudah-mudahan yang kami lakukan di TK bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk melanjutkan di tingkat selanjutnya. Jadi kita tidak terfokus kepada pendidikan kompetensi pedagogiknya. Jadi kita nggak berfokus kepada ini anak harus bisa membaca, harus bisa menulis, harus bisa berhitung. Tetapi kami sebagai guru TK hanya semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan karakter. Tadi sudah dengan Pak Bambang untuk faktor apa ya? Tadi faktor pendukung. Sementara sekarang refleksi faktor penghambat pengembangan kompetensi diri. Nah ini kegiatannya sama dengan tadi, hanya yang dibicarakan berbeda. Kalau tadi pendukung, sekarang penghambat. Iya, ada 3 pertanyaan sama, ditulis pada kertas post-it yang berbeda warna. Ini mungkin nanti akan berbeda tulisan post-it yang digunakan, bisa saja berbeda dengan yang dituliskan di sana ya. Menyesuaikan warna yang tersisa nih, warna apa saja? Tadi sudah pink, kuning dan hijau sudah dipakai. Sekarang tinggal yang tersisa oranye.
Apa? Kuning. Mas? Kuning sama pink. Tahu. Itu aja, Bu. Sama apa banyak? Ada, iya. Yang masih oranye, apa nih? Kuning. Hijau. Hijau. Jadi merahnya yang kita ganti dengan oranye ya. Untuk pertanyaan pertama, Pak Willy minta dibantu dituliskan di belakang. Pertanyaan yang pertama, apa saja faktor yang menghambat pengembangan kompetensi Bapak Ibu? Silakan ditulis di post-it yang warnanya oranye. Ya, merahnya, pinknya sudah habis tadi. Jadi ini untuk pertanyaan nomor 1 diganti yang warna oranye. Kemudian pertanyaan kedua, siapa pihak yang bisa terlibat untuk meminimalisir faktor penghambat tersebut? Yang ini silahkan ditulis di kertas warna kuning. Ada kuningnya ya? Ada. Oke, lanjut yang ketiga. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk meminimalisir faktor penghambat tersebut? Silakan ditulis di post-it warna hijau. 1 jawaban pada 1 post-it. Untuk menggantikan posisi saya untuk di kelas atau menggantikan kegiatan saya ketika saya melakukan seperti hal seperti meninggalkan sekolah dan lokal karya dan sebagainya, ketika hal itu kepala sekolah selalu mendukung. Gitu. Biasa ya, tepuk tangan. Jadi di sini fungsinya sebagai kepala sekolah, sebagai rekan sejawat, sebagai teman berbagi cerita, sebagai motivator, lengkaplah sudah ya. Semuanya ada di kepala sekolah. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk meminimalisir faktor penghambat tersebut? Ada 5 kelompok. Yang pertama adalah komunikasi, kemudian di sini refreshing ini. Penting nggak ini? Penting, ya. Kemudian ada konsultasi and just do it. Ini berbahasa Inggris. Kemudian di sini tentang pembuatan jadwal, atau skala prioritas, dan yang di sini berkaitan dengan motivasi diri. Kalau terkait dengan motivasi diri tadi sudah dibahas ya. Ya, nah di sini yang beda sendiri adalah komunikasi. Punya siapa komunikasi? Pak Setianto. Oke, Pak Setianto. Ya, terima kasih. Jadi selanjutnya dari kelompok hitam. Ya, tapi hitam yang tidak manis. Ya, jadi menurut saya memang tapi semua masalah itu sebenarnya awalnya yang bisa dibawa masalah dari komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, insya Allah nanti apapun yang terjadi bisa kita atasi. Jadi saya di sini saya ambil tadi faktor yang tadi yang bisa membantu bisa kita lakukan adalah dengan komunikasi. Dengan siapa saja kalau kita komunikasinya baik, insya Allah hal itu nanti akan yang dan yang kurang mungkin akan jadi lebih baik. Seperti itu. Kalau lihat statusnya Pak Ferry olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya faktor apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir faktor penghambat tersebut adalah saya setuju dengan Pak Wahid tadi kelompok refreshing di akhir minggu ada lokal karya tentu saja bisa bagus untuk kita. Saya ketemu dengan kelompok ini baru kali ini Bapak, sepertinya kelompok hitam. Hitam manis. Kalau dengan kelompoknya Pak Muhlisin sudah pernah nih Pak? Iya, sudah. Sudah dengan Bu Eni, apalagi Bu Eni teman saya di MGMP luar biasa. Dan saya yakin di sela kesibukan saya butuh refreshing, dan
selain refreshing jalan-jalan ke sana sini juga saya berolahraga kalau saya hanya sekedar jalan-jalan sore, lari-lari sore. Bahkan tadi malam saya pulang jam 12 futsal Pak. Kebagian jadwalnya malam sendiri luar biasa untuk mengeluarkan kepenatan setelah hari Senin sampai Jumat. Berpihak pada anak, pada murid. Saya juga bisa berpihak pada diri sendiri untuk refreshing dan olahraga. Mudah-mudahan itu bisa meminimalisir faktor penghambat pengembangan kompetensi diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri calon guru penggerak. Yang pertama adalah apa kompetensi yang ingin Bapak Ibu kembangkan selama 3 bulan ke depan. Untuk kategori kompetensinya di sini adalah mengembangkan diri dan orang lain. Di sini bisa menunjukkan praktik pengembangan diri yang berdasari kesadaran dan kemauan pribadi. Terus untuk selanjutnya, apa rencana Bapak Ibu untuk mencapai kompetensi tersebut? Rencana saya untuk meningkatkan kompetensi profesional dan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu akan berusaha menyediakan fasilitas pendukung proses belajar mengajar, menyiapkan media pembelajaran, serta mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi seperti mengadakan workshop atau sosialisasi. Apa ukuran keberhasilan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Untuk indikatornya yaitu berupa tingkat pemahaman menjadi tenaga pengajar yang profesional, lebih mematangkan diri menjadi pengajar yang baik, serta menunjukkan kematangan moral, emosional, spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi faktor penghambat atau gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut? Yang menjadi tantangan yaitu masih kurang memiliki kemampuan mengelola pembelajaran yang didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar dan penggunaan media belajar, kurangnya minat terhadap teknologi informatika dan komunikasi. Jadi untuk mengatasi faktor tersebut diantaranya adalah dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan pembelajaran yang digunakan untuk mendukung pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar dan penggunaan media belajar, serta kurangnya minat terhadap teknologi informatika dan komunikasi. Di sini kita bisa meningkatkan kemampuan penguasaan kita dalam penguasaan TIK, teknologi informatika dan komunikasi. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ayu Dwi Anggraini dari SD Negeri Sadahayu 02, Kecamatan Majenang. Kompetensi yang ingin saya kembangkan selama 3 bulan ke depan adalah kompetensi pemimpin pembelajaran. Rencananya adalah saya ingin melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memanfaatkan aset sekolah seadanya, sesederhana mungkin, tapi bisa bermanfaat yang semaksimal mungkin untuk pembelajaran di kelas saya. Kemudian apa alat ukur keberhasilan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Yaitu tentunya terlaksananya pembelajaran yang berpihak pada murid, meningkatnya semangat murid, kemudian diikuti dengan terlihatnya bakat-bakat murid saya, kemudian terciptanya ruang kelas yang aman dan nyaman bagi murid-murid saya. Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi faktor penghambat atau gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut? Di sini saya akan melaksanakan literasi digital melalui Google, YouTube mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kemudian inovasi-inovasi pada pembelajaran, dan tentunya pengkolaborasian dengan pembelajaran sosial emosional untuk menunjang karakter peserta didik saya. Kemudian yang kedua tentunya yang tidak kalah penting, berbagi praktek baik itu dengan teman sejawat ataupun dengan rekan CWP, PP yang selalu mendampingi pada sana saling curhat tentang pembelajaran.
Mungkin itu rencana pengembangan kompetensi diri yang akan saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Dewi Sumiransi dari SMP Negeri 1 Mas. Kompetensi yang ingin saya kembangkan selama 3 bulan ke depan adalah memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Hal ini dilatar belakangi karena selama ini saya merasa bahwa saya kekurangan waktu untuk bertemu dengan murid-murid gitu ya, dan juga karena banyaknya agenda sekolah, agenda di luar sekolah, seringkali bertemu murid itu juga terbatas waktunya dan kadang akhirnya tidak bisa memaksimalkan seperti itu. Apa rencana saya untuk mencapai kompetensi tersebut? Yang pertama, belajar lebih baik lagi, melingkupi nanti tentang penguasaan TIK agar pembelajaran lebih baik, kemudian kemampuan pedagogik dan sebagainya, metode-metode belajar yang menarik dan lain sebagainya yang itu bisa kemudian mendukung ketika proses pembelajaran lebih baik. Yang kedua adalah kolaborasi dengan warga sekolah. Di sini warga sekolah tentunya kita dengan orang tua dan juga dengan murid juga gitu ya, karena kalau di kelas kita perlu juga untuk dengan siswa. Ketika kita merencanakan sesuatu, siswanya tidak antusias, itu juga tidak bisa. Jadi memang harus kolaborasi dengan warga sekolah, dengan teman sejawat dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah membuat inovasi dan kreativitas dalam merencanakan, mengatur dan mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Dan ini sangat dibutuhkan untuk tercapainya lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Apa ukuran keberhasilan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Yang pertama, pembelajaran yang lebih bermakna dan menginspirasi bagi murid-murid. Kemudian murid belajar dengan bahagia di lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas, baik kualitas pribadi, diri sendiri, murid, ataupun kualitas sekolah secara umum. Bagaimana cara saya mengatasi faktor penghambat atau gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut? Yang pertama adalah dengan time management, karena intinya ya dengan waktu yang ada, dengan tugas yang ada, kita berusaha untuk menyelesaikan dengan baik, harus ada pengaturan waktu yang baik. Yang kedua adanya komitmen. Kadang kita sudah banyak rencana, ada keinginan apa, tetapi ketika tidak ada komitmen tidak bisa dilakukan seperti itu. Mungkin ada rasa malas, mungkin ada nanti harus mempersiapkan, kita harus repot. Kalau tidak ada komitmen untuk tadi menciptakan lingkungan yang berpusat pada murid, maka tidak akan bisa terselesaikan. Walaupun rencananya sudah berbunga-bunga seperti itu ya, tapi kalau tidak ada komitmen tidak mungkin tercapai. Yang ketiga kolaborasi, bahwa untuk mencapai kebaikan itu perlu ada kolaborasi dengan semua pihak, terutama pihak di sekolah. Tanpa ada kolaborasi itu sulit dilakukan. Yang keempat adalah komunikasi. Tadi Pak Rizky bagus bilang di belakang bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan komunikasi itu ya. Semua bisa berawal dan diakhiri dengan komunikasi yang baik. Ketika pun ada permasalahan itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumina Diva Rahmawati dari TK Islam Insan Mulia Nusa Bungu. Saya akan membacakan kompetensi yang saya ingin kembangkan selama 3 bulan ke depan. Kompetensi yang saya ingin kembangkan selama 3 bulan ke depan yaitu mewujudkan merdeka belajar di kelas secara utuh. Rencana saya untuk mencapai kompetensi tersebut yaitu menyusun kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan matang, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak membosankan bagi anak. Yang selanjutnya, ukuran keberhasilan rencana pengembangan kompetensi tersebut yaitu terciptanya suasana belajar yang menyenangkan bagi murid. Murid bisa belajar dengan rasa bahagia, tidak ada tekanan, mereka merdeka dalam belajar. Yang selanjutnya, untuk mengatasi faktor penghambat atau gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut, diantaranya
Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan warga sekolah untuk melaksanakan Merdeka Belajar di kelas. Kemudian memotivasi diri untuk menjadi guru yang dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Sugiono dari TK Negeri Nusa Ungu. Dalam lembar kerja 5.3 rencana pengembangan kompetensi diri calon guru penggerak. Dalam hal ini, poin yang pertama yang ditanyakan yaitu apa kompetensi yang ingin Bapak Ibu kembangkan selama 3 bulan ke depan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan selama 3 bulan ke depan yaitu memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Hal ini didasari karena keragaman guru di sekolah kami yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Nah, di situ di masing-masing kelas itu tentunya kita dalam menghadapi anak itu juga berbeda. Saya ingin menyerapakan ya agar di situ kompak ya kita dalam memberikan pelayanan kepada anak didik di kelas yang berpusat pada murid. Nah, yang kedua yaitu apa rencana Bapak Ibu untuk mencapai kompetensi tersebut. Rencana saya yaitu menjalin komunikasi dengan semua warga sekolah, mulai dari perencanaan, menyusun, dan pelaksanaan. Yang kedua yaitu melakukan pendekatan dengan semua warga sekolah dan menjalin kolaborasi untuk menumbuhkan proses belajar yang berpusat pada murid. Poin yang ketiga yaitu apa ukuran keberhasilan rencana pengembangan kompetensi tersebut, yaitu penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid di setiap kelas. Satu poin itu jika terlaksana itu sangat luar biasa, itu yang saya harapkan. Terus bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi faktor penghambat atau gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut? Melakukan refleksi terkait program dengan rekan sejawat dan CGP lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Wanti dari SMP Negeri 1 Bantarsari. Untuk rencana pengembangan kompetensi diri 3 bulan ke depan, saya memilih yaitu mengembangkan dan mewujudkan visi-misi sekolah yang berorientasi pada murid. Kemudian, apa rencana Bapak Ibu untuk mencapai kompetensi tersebut? Dalam mengembangkan dan mewujudkan visi-misi sekolah yang berorientasi pada murid, saya merencanakan yang pertama membentuk tim pengembang sekolah. Kemudian yang kedua, mengadakan rapat penentuan visi misi sekolah yang berorientasi pada murid. Kemudian yang ketiga, mengadakan sosialisasi pada teman guru tentang pemimpin pembelajar sesuai visi misi sekolah. Kemudian apa ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilan yang pertama, telah terbentuk visi misi sekolah yang telah dirapatkan dengan tim pengembang dan telah disosialisasikan. Yang kedua, visi misi sekolah telah disosialisasikan ke rekan guru dan orang tua siswa melalui rapat pleno orang tua siswa. Yang ketiga, bahwa sebagian besar guru telah memahami dan sebagian telah melaksanakan sesuai dengan visi misi sekolah dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi faktor penghambat atau gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut? Yang pertama yang saya lakukan yaitu saya selalu mengingatkan pada Bapak Ibu guru tentang visi misi sekolah yang ingin dicapai, sehingga mereka selalu mengingat apa visi misi sekolah yang nantinya
menuju ke tujuan sekolah. Kemudian yang kedua, adanya konsistensi tindakan. Bapak Ibu guru diminta untuk selalu konsistensi dalam bertindak, dalam mengajar, sehingga apa yang telah dijadikan visi misi dan tujuan sekolah nantinya akan tercapai sesuai harapan. Ya, Bu. Oke. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Ismail dari SD Negeri Kedungreja 01, Kecamatan Kedungreja. Setelah dipanggil tadi, saya jadi ingat Bu gambar yang tadi. Gambar yang tadi kan ada ngacung-ngacungnya juga atas itu. Ternyata saya salah satu aktor dari Upin Ipin. Untuk rencana pengembangan kompetensi diri calon guru penggerak. Poin pertama, apa kompetensi yang ingin Bapak Ibu kembangkan selama 3 bulan ke depan? Kompetensi yang saya kembangkan adalah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Ini hampir sama dengan kelompok hitam tadi ya. Kelompok hitam. Nah, makanya karena sama dengan kelompok hitam tadi, saya menyuruh Bu Parwati dulu yang maju Pak. Nah, biar ada selingan di sana. Di sini alasan kenapa saya ingin mengembangkan di sini, bahwa memang selama ini, terutama sebelum saya mengikuti PGP, itu yang saya rasakan itu belum maksimal dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, itu belum maksimal karena memang pengetahuan saya yang kurang di sana. Namun setelah PGP ini, setelah mengetahui apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, maka inilah yang ingin saya terapkan. Karena pada dasarnya kita mengajar itu intinya atau titik terakhirnya itu adalah siswa, misalnya keberhasilan dari murid tersebut. Apa rencana Bapak Ibu untuk mencapai kompetensi tersebut? Yang pertama, menata ulang lingkungan belajar kelas. Di sini saya ingin menata ulang dengan melibatkan anak, seperti kursi atau kondisi-kondisi di kelas, media pembelajaran, itu saya akan tata ulang. Tentunya dengan melibatkan kelas, dengan melibatkan murid, supaya apa yang mereka inginkan kita dapat terapkan di kelas tersebut. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang lebih aktif. Di sini kritis dalam bertanya dan kritis dalam menjawab, sehingga anak akan lebih aktif. Yang ketiga, membuka ruang diskusi setiap akhir pembelajaran. Di sana kita akan mengadakan feedback terhadap murid, berdiskusi terhadap murid apa yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, memberikan pilihan murid sesuai minat. Di sana pembelajaran kita terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di sana memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih sesuai minat yang mereka inginkan. Yang selanjutnya, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Tentunya setiap kali pembelajaran itu harus dievaluasi. Apakah ada kekurangan atau kelebihannya di mana, itu tetap harus ada evaluasi. Poin selanjutnya, apa ukuran keberhasilan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Yang pertama, lingkungan belajar menjadi aman dan nyaman. Yang kedua, pembelajaran lebih aktif. Yang ketiga, keterbukaan antar warga kelas. Yang keempat, hasil pembelajaran meningkat. Ini berarti hasil akhirnya harus meningkat. Poin yang terakhir, bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi faktor penghambat atau gangguan untuk mencapai kompetensi tersebut? Untuk mengatasi ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Pihak di sini yaitu dari pihak pimpinan, dari murid sebagai subjek, dan dari pihak-pihak lain seperti teman sejawat dan sebagainya, atau orang tua saya masuk. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah komitmen dan konsisten. Itu rencana pengembangan kompetensi diri calon guru penggerak untuk 3 bulan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, siang, sore,
Fakultatif, inovatif, berpihak pada murid. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Alhamdulillah, sudah sampai jam 14.30 dan suaranya masih semangat ya. Alhamdulillah dihandle sama senior-senior saya yang luar biasa. Saya sekarang ke bagian materinya sedikit, biasanya lumayan, jadi agak mungkin mereka masih memberikan apa ya, karena saya baru pulang Lasar, jadi agak dikasih keringanan hari ini. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ya. Hari ini kita akan merefleksi apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah dipelajari dari pagi, dari jam kurang lebih dari jam 8 sampai jam 14.30. Terus ada request, Pak, minta berdiri dulu aja, kata Bu Kasmiana TGP-nya. Boleh Bapak Ibu berdiri dan kita berkeliling membentuk lingkaran besar biar kita bisa berkolaboratif. Nah. Sekalian refleksi, sekalian berdiri. Saya di tengah-tengah. Boleh ya Bu? Bapak, saya di tengah-tengah. Boleh dulu. Cepat, jangan ada yang berpikir langsung. Jangan ada jeda, jangan ada jeda. Tepuk satu. Tepuk satu. Berhitung. Satu. Oke. Tepuk satu. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Kalau masih ingat tadi itu belajar tanpa refleksi sia-sia, refleksi tanpa belajar berbahaya. Gitu ya. Oke, contohnya nih, apa yang sudah saya pelajari hari ini sama apa yang ingin saya tingkatkan setelah lokakarya hari ini. Misal, yang saya pelajari hari ini adalah tentang membuat rencana 3 bulan ke depan. Kemudian yang ingin saya tingkatkan setelah lokakarya hari ini adalah saya ingin meningkatkan kompetensi, misalnya tadi pengelolaan di kelas atau lebih berpihak kepada murid. Ya, monggo setelah itu langsung ke Bu Eni ya. Akan saya terapkan di sekolah saya nantinya. Kemudian itu adalah rencana ke depan saya. Kemudian yang kedua adalah apa yang ingin saya tingkatkan setelah lokakarya hari ini. Yang akan saya tingkatkan juga banyak sekali PR-nya. Utamanya adalah tetap berpihak pada murid. Nanti berpihak pada murid, intinya student center, karena produknya pendidikan itu adalah seorang murid. Beda dengan rumah sakit. Rumah sakit adalah layanan. Sekarang kita adalah murid. Jadi apapun kondisinya, halangannya, hambatannya, yang penting pokoknya kita akan berusaha untuk murid. Itu saja dari saya. Ya Bu, terima kasih. Mau dilanjut. Maaf saya sambil duduk, gangguan. Yang saya pelajari hari ini banyak hal, terutama saya hari ini tahu apa yang menjadi kelebihan saya dan kekurangan saya. Dan yang ingin saya tingkatkan untuk 3 bulan ke depan adalah kemampuan saya untuk berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam rangka menyukseskan program saya di Guru Penggerak. Saya kira hanya itu. Apa yang sudah saya pelajari hari ini, yang sudah saya kaget saya. Apa yang sudah saya pelajari hari ini? Yang sudah saya pelajari hari ini adalah refleksi kompetensi calon guru penggerak. Terus apa yang saya ingin tingkatkan setelah lokakarya hari ini? Yang saya ingin tingkatkan setelah lokakarya hari ini adalah kompetensi. Kompetensinya apa saja? Ini ada 4, tapi terutama adalah mengembangkan diri dan orang lain. Monggo ya.
Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa yang sudah saya pelajari hari ini? Hari ini saya belajar memahami apa itu kompetensi guru penggerak. Jadi lebih paham. Tadinya sepadangan ini kompetensi yang mana ya? Yang seperti apa? Sekarang insya Allah lebih paham. Kemudian apa yang ingin saya tingkatkan setelah lokakarya hari ini? Tentunya mengembangkan kompetensi yang hari ini saya pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah saya pelajari hari ini? Selama ini saya kira rekreasi tidak bermanfaat, ternyata sekarang baru menyadari bahwa rekreasi itu bermanfaat untuk stressing kita ya. Apa yang ingin saya tingkatkan? Saya ingin lebih meningkatkan kompetensi saya dalam memimpin pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Untuk refleksi dari saya, apa saja yang saya pelajari hari ini? Saya belajar lagi mengingat kembali kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru penggerak, dan kita juga, saya juga tadi kemudian diminta untuk merefleksi diri sehingga lebih memahami tentang kelebihan dan kelemahan terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Kemudian belajar juga dari teman-teman mengenai strategi atau upaya dalam rangka meningkatkan kompetensi seorang guru penggerak, dan itu semoga bisa saya implementasikan juga untuk meningkatkan kompetensi saya. Kemudian apa yang ingin saya tingkatkan? Tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru penggerak dengan menggunakan masukan-masukan dari yang telah disampaikan oleh PP dan juga oleh rekan-rekan, terutama untuk mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Refleksi dari saya. Apa yang sudah saya pelajari hari ini? Saya mempelajari tentang kompetensi yang ada dalam diri saya yang sudah berkembang dan belum banyak yang perlu saya tingkatkan. Dan apa yang ingin saya tingkatkan setelah lokakarya ini, saya akan lebih memanajemen waktu saya dengan baik, karena itu salah satu kelemahan dari diri saya yang menjadi penghambat saya untuk berkembang. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Pertanyaan refleksi, apa yang sudah saya pelajari hari ini? Hari ini saya belajar mengenali dan mengukur kompetensi sebagai calon guru penggerak yang ada dalam diri saya tentunya. Kemudian apa yang ingin saya tingkatkan setelah lokakarya hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi yang sudah saya rencanakan, sudah saya tulis untuk pengembangan selama 3 bulan ke depan sebagai calon guru penggerak. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih sudah di sesi refleksi. Apa saja yang sudah saya pelajari hari ini? Hari ini saya sudah belajar bagaimana cara menggambar yang baik dan benar seperti itu, dan mengungkapkan apa yang menjadi perasaan saya dalam bentuk gambar, dan ini tentunya bisa menjadi salah satu contoh ketika nanti di awal pembukaan pembelajaran dengan siswa-siswa saya. Nah, terus selanjutnya saya hari ini juga belajar tentang kompetensi menjadi guru penggerak, dan tadi saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sini, yaitu tentang strategi pengembangan kompetensi dari rekan sejawat seperti itu. Dan tentunya dari masukan-masukan yang rekan saya berikan itu bisa menjadi bahan refleksi saya ke depan agar bisa meningkatkan kompetensi diri ini, dan tentunya saya aplikasi dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu rencana pengembangan kompetensi selama 3 bulan ke depan, dan insya Allah saya juga akan konsisten dengan apa yang sudah saya tulis dan saya aplikasikan dalam aksi nyata. Terus selanjutnya apa yang ingin saya tingkatkan setelah lokakarya ini adalah yang pertama adalah konsistensi itu sendiri. Saya setelah ini apa yang menjadi kompetensi dari guru penggerak betul-betul akan saya terapkan untuk murid saya, dan tentunya saya imbaskan kepada rekan sejawat saya di sekolah
dan saya imbaskan juga kepada sekolah-sekolah di sekitar saya karena kebetulan ketika KKG memang guru penggerak sangat berperan di situ. Itu saja dan semoga bisa lancar ke depan, Allahumma amin. Ya, saya terima kasih untuk pengajar praktek hari ini, banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang bisa saya aplikasikan di sekolah nanti. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.